Jadi memang seharusnya yang bukan orang NU tidak perlu mengomentari Nahdlatul Ulama. Apalagi kalau mau tahu soal Nahdlatul Ulama, seperti apa yang dilakukan oleh Cak Nung ini. Ada PCNO berarti ada PBNO, pemerintah jangan GR. Kalau ngalahin PBNO gampang, kasih rumah sakit beres. Tapi kalau Nahdien itu bukan NU. Nahdien itu makhluk tersendiri. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolagi Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada pagi yang cerah ini ada satu video yang saya kira menarik untuk kita reaksi. Dan boleh jadi karena pernyataan inilah yang membuat Cak Num kesambet roh halus. Kenapa? Karena ternyata sebelumnya Cak Num pernah mengglorifikasi satu isu yang berani dia kait-kaitkan dengan Nahdlatul Ulama dan Pak Kiai Said Akil Siraj. Dan bahkan dalam pernyataannya itu sungguh di luar dugaan ketika kemudian NU begitu sangat didegradasi oleh Cak Nung. Bagaimana pernyataannya kita simak secara bersama-sama yang sontak direaksi oleh salah seorang tokoh muda Nahdlatul Ulama. Berikut videonya. Ada PCNO berarti ada PBNO, pemerintah jangan GR. Kalau ngalahin PBNO gampang, kasih rumah sakit beres. Tapi kalau Nahdien itu bukan NU. Nahdien itu makhluk tersendiri yang nggak peduli Said Akil melakukan apa saja. Mereka kalau ormas Islam gampang dibeli, DPR gampang disogok, pemerintah gampang dikendalikan. Mengapa harus berbicara tentang NU? Mengapa harus berbicara tentang warga Nahdien dan berbicara tentang PBNU? Mengapa harus mendistorsi antara PBNU dengan warga Nahdien? Warga Nahdien ada itu karena ada sebuah struktur, dan di sana ada namanya PBNU sebagai rois. Anda masih paham? La islama illa bi jamaah wala jama'atan illa bi imarah. Dalam konteks yang kedua, wala jama'atan illa bi imarah. Tidak ada jamaah tanpa pemimpin. Dan di NU pimpinannya adalah PBNU. Tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dibelah-belah. Karena keduanya adalah sistemik. Ada pimpinan, ada warga yang dipimpin. Yang kedua, kenapa harus berbicara tentang kalau ingin mengalahkan NU diberi rumah sakit? Artinya meremehkan eksistensi dan keberadaan organisasi. Tanpa diberi rumah sakit, NU pun sudah punya dan sudah membangun rumah sakit. Artinya begini, janganlah kita membuat kesimpulan-kesimpulan dan premis-premis yang salah dari kesimpulan itu. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa melakukan sebuah kesimpulan tanpa realitas yang benar. Mari mencoba untuk melihat sebuah konteks di sini. Katanya Anda tidak boleh berbicara tentang siapa dan harus berbicara tentang apa untuk meletakkan proporsi yang sebenarnya dan meluruskan persoalan. Anda sudah mencatut nama Mbak Yai Said Akil. Apa urusannya? Mbak Yai Said Akil itu adalah pimpinan NU. Beliau pada saat itu pernah menjadi PBNU dan sampai sekarang orang NU masih menghormati beliau. Apa yang disampaikan beliau tentunya yang baik dilakukan, yang belum baik juga mungkin tidak akan dilaksanakan. Jadi di NU itu adalah ada namanya kebaikan-kebaikan yang sama antara orang tua dan muda. Maka Rasulullah mengatakan
laisa minna wa lam yarham shaghirana wa lam yu'aqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan menghargai yang muda. Itu di NU. Jadi jangan berbicara NU kalau Anda bukan termasuk orang yang masuk dalam konteks NU dan golongan NU. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, saya kira jelas ya bahwa ada dua hal yang bermasalah di Cak Nung sebenarnya ini dalam pernyataannya itu. Saya sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh warga Nahdien yang tadi ini. Kenapa? Karena memang Cak Nung ini terlalu berani mencampuri rumah tangga organisasi lain. Dan bisa dibayangkan kalau Cak Nung mencoba memisahkan antara PBNU secara kelembagaan dengan Nahdien. Artinya dengan seluruh warga Nahdlatul Ulama. Padahal kita tahu sendiri bahwa yang namanya organisasi ada pengurusnya, lalu ada orang yang diurus. Yang diurus ini adalah Nahdien. Dan Cak Nung mencoba membuat statement memisahkan itu. Nah, itu yang saya maksud, bahwa seharusnya memang orang yang bukan orang NU jangan mengkritisi NU. Yang bukan warga NU jangan bicara soal NU. Karena kadang-kadang kita offside lalu kita tidak menyadari itu, kecuali memang ada kesengajaan dari Cak Nung. Yang kedua, yang lebih tragis lagi adalah ketika dia meremehkan Nahdlatul Ulama, bahwa ketika NU sudah diberikan rumah sakit itu sudah bisa diamankan. Ini kan sangat meremehkan sebenarnya, seolah-olah bahwa NU itu adalah barang murah. Cak Nung harus tahu bahwa yang namanya Nahdlatul Ulama bersama dengan Muhammadiyah itu jauh tahun sebelum NKRI ini ada, organisasi ini sudah ada. Dan apa maksud Cak Nung meremehkan Nahdlatul Ulama, mendegradasi Nahdlatul Ulama? Sementara kita tahu sendiri bahwa sampai hari ini yang jor-joran pasang badan terhadap NKRI atas ronrongan ideologi khilafah. Saya tidak mengatakan bahwa NU sendirian, tetapi tidak salah juga kalau saya mengatakan bahwa NU yang paling di depan. Bahkan hasil penelitian bahwa seandainya NU sudah tumbang, maka Indonesia ini dengan mudah diluluhlantahkan oleh mereka para pengasuh ideologi khilafah. Jadi Anda jangan lupa itu. Jangan terlalu keenakan di depan jamaah, lalu seenaknya apapun mau dikatakan. Soal Anda mengkritisi Pak Jokowi silahkan, tapi jangan kemudian NU ikut diglorifikasi di situ, disudutkan, direndahkan. Apalagi Anda juga menyebut nama Pak Kiai Said Akhil Siraj. Dan inilah sudah beberapa orang ini, saya kira termasuk Pak Himawardi itu kualat karena itu. Ya, mohon maaf, bukan kualat ya. Pak Himawardi itu kesambet. Tapi dia kesambet bukan roh halus dia, tapi roh kasar yang halus. Oke, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat semuanya, siapapun itu. Yang bukan warga Nahdien jangan sekali-kali membahas Nahdien. Apalagi yang menyamar-nyamar seolah-olah NU, saya NU, tapi saya tidak suka dengan Kiai Akhil Siraj, saya tidak suka dengan Gus Fuad Pleret misalnya. Nah itu berbahaya. Risikonya besar. Secara kasat mata mungkin tidak akan ada yang menindaki Anda. Tetapi yakinlah bahwa yang namanya Nahdlatul Ulama pasti ada orang-orang yang keramat di dalamnya, termasuk ada wali. Sehingga siapapun yang mencoba merendahkan Nahdlatul Ulama, maka yakini pasti suatu saat akan kusambet. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.